يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas rahmatnya, yang maha besar cintanya, yang maha diharapkan keridhaannya. Tiada ilah selain Allah Azza wa Jalla. Miliknya lah segala keutamaan, miliknya lah segala kenikmatan. Maka hanya kepadanya lah patut dipulangkan segala pujian. Dan kita bersembah, beribadah tidaklah mesti kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keikhlasan yang murni, ditujukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Meskipun banyak manusia-manusia yang membenci dan tidak menyukai hal yang demikian. Kemudian salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini, setelah melewati ibadah di bulan Ramadan, maka segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kepada kita untuk kembali bersua di dalam majlis yang mulia ini, yang semoga keberadaan kita di dalam majlis ini benar-benar mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketenangan jiwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Maka pada kesempatan malam ini, biiznillah, secara berkelanjutan kita akan membahas satu kitab yang dituliskan oleh Syekh Adnan Al-Qarshi yang berjudulkan Mada yuhibbu Allah Azza wa Jalla wa mada yubghiduhu. Hal apakah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkara apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kitab ini telah selesai dituliskan, kemudian dihadapkan untuk dikoreksi kepada Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh, maka beliau memberikan komentar tentang kitab ini dengan mengatakan, lam yasdaq li an ra'aitu mithla hadzal jam'. Belum pernah aku melihat sebelumnya adanya kitab yang dapat menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kitab ini. Maka kita berharap mudah-mudahan pembahasan kita terhadap kitab ini memberikan faedah kepada kita, diberikan atau berupa pemberian cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicantumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa berkata, Allahumma wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amal yuqarribuna ila hubbik. Ya Rabb, dan kami senantiasa meminta cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, serta cinta terhadap amal yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu. Maka daripada itu, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari buruknya amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Di
mana beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam doanya, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Rabb, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari akhlak yang diingkari, dari amal perbuatan yang diingkari, dan dari hawa nafsu yang diingkari. Maka tidak setiap yang dinamakan akhlak terpuji dikatakan akhlak itu tercela tatkala berselisih dengan apa yang telah dituntut oleh Rasulullah SAW. Dan begitu juga tidak seluruh amal perbuatan dilakukan oleh hamba itu disebut dengan ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada juga amalan-amalan yang dianggap itu ibadah dan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan-amalan tersebut berselisih dengan apa yang telah dituntut oleh Rasulullah SAW, dan begitu pun tidak semua keinginan, tidak semua dorongan hawa yang ada pada diri seorang hamba dipuji oleh Allah. Maka ada hawa nafsu yang tercela, di mana hawa nafsu itu pun berselisih dengan apa yang telah dituntut oleh Rasulullah SAW. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasan kita terhadap kitab ini memberikan faedah, manfaat untuk agama kita, dunia dan akhirat, yang keseluruhannya akan berpulang kepada keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Baik kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bab awal tentang hal ini adalah potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Sahih Jami' As-Shaghir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahabbul a'mali ila Allah imanun billah. Perbuatan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah iman kepada Allah. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hal ini tentunya dimaksud dengan iman adalah seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang benar, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan bukti dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belumlah dikatakan orang itu benar-benar beriman ketika mereka abai dengan persoalan tauhid, ketika mereka tidak memperhatikan tentang pembahasan tauhid dalam kehidupan mereka. Kalaupun ada orang-orang yang mengaku diri mereka bertauhid, sementara tidak terbuktikan dengan amal perbuatan ataupun dengan ibadah, belumlah dikatakan tauhid. Sebab kita mengetahui di mana tauhid ini dalam pengesahan terhadap Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan kita sebagai hamba. Maka bukti kita mentauhidkan Allah itu harus terrealisasikan dengan ibadah. Salat, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala untuk Allah, berpuasa, segala macam bentuk amalan ibadah. Ketika itu bisa kita kerjakan, maka kita baru dikatakan telah menyempurnakan satu di antara bagian-bagian tauhid. Yang di kemudian hari disebutlah tauhid ini dengan tauhidul uluhiyah, yaitu bukti seseorang penyembah Allah Azza wa Jalla mentauhidkan Allah dengan bentuk peribadatan. Dan peribadatan ini sebagaimana kita ketahui bukanlah hanya sebatas ibadah yang sifatnya zahir, terlihat dan terdengar, tapi termasuk juga di dalamnya adalah ibadah yang sifatnya batin, tidak diketahui oleh manusia kecuali dirinya dan Allah. Di antaranya adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah, adanya rasa takut atau takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta berkeinginan untuk mendapatkan surga Allah. Ini juga disebut dengan ibadah. Maka peribadatan atau ibadah tersebut mestilah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar ada orang yang beribadah tapi ditujukan bukan untuk Allah,
jatuhlah dia kepada kesyirikan, jatuhlah dia kepada menduakan Allah Azza wa Jalla. Maka mesti kita perhatikan tentang persoalan tauhid dalam al-uluhiyah, yaitu berkaitan dengan af'alul ibad, perbuatan hamba kepada Allah. Dan adapun yang kedua, kita mengesahkan Allah, artinya menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan oleh Tuhan, yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh selain yang namanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya menciptakan, tak boleh ada berkesangka bagi diri seorang hamba bahwa ada zat lain yang bisa menciptakan selain Allah Azza wa Jalla. Dalam persoalan rezeki pun demikian, hanya Allah yang menjamin rezeki kita. Maka bentuk kita meyakini hal ini itu adalah bentuk tauhid kepada Allah. Dan ketika kita telah mengakui serta mengimani Allah yang memberi rezeki, maka muncul dari diri kita tuntutan berupa tauhid uluhiyah, yaitu jangan sampai kita melakukan sesuatu ibadah dalam masalah rezeki kepada selain Allah. Berapa banyak orang-orang yang mencoba ya untuk mendapatkan nafkah dan dia berikan kepada keluarganya, dan ini ibadah. Tetapi ketika dia mendapatkan nafkah untuk diberikan keluarganya kepada keluarganya dengan cara yang tidak benar, maka ini sama halnya dengan dia beribadah atau mencederai tauhidnya. Dia mengaku Allah memberi rezeki, tapi dalam realitanya dia ingin mendapatkan rezeki dengan cara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Begitupun dengan hal mematikan dan menghidupkan serta membangkitkan. Ini semua hanya Allah Azza wa Jalla yang dapat melakukannya. Dan ada pun poin ketiga, yaitu tauhid berkenan dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka tiga tauhid ini disebut oleh para ulama dengan nama tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Tiga macam tauhid yang satu dengan lain saling melengkapi. Bukan berarti di sini tauhid itu ada tiga, tidak. Tapi dalam hal ini bagaimana kita mentauhidkan Allah, maka dirincikan supaya memudahkan bagi kita untuk dapat mengintrospeksi diri, apakah tauhid kita telah sempurna atau belum. Masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka ketika orang telah bersemayam dalam dirinya tauhid kepada Allah, berarti dia telah melakukan satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan ketika ini dipegang sampai mati, maka inilah orang yang berhak mendapatkan jannah Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang tidak memperhatikan, tapi justru mencederai bahkan menghilangkan tauhid dari dirinya, inilah orang-orang yang melakukan perkara yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian yang kedua, masih lanjutan daripada hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah iman billah summa silatul rahmi. Amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang pertama iman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua adalah silatul rahim, yaitu menghubung tali silah, tali kasih sayang antara seorang hamba dengan hamba Allah yang lainnya. Dalam persoalan silaturahim ini, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, di mana beliau SAW menceritakan, sesungguhnya Allah tatkala telah menciptakan makhluk-makhluknya, kemudian sampailah kepada Allah telah menciptakan namanya Ar-Rahim, berkatalah pada saat itu Ar-Rahim atau yang disebut dengan silaturahim tadi, hadza maqamul 'abdi bika min al-qati'ah ya Rabb. Apakah ini tempat, apakah ini maqam yang akan kau berikan kepada orang-orang yang berlindung kepadamu dan memutuskan diriku? Pertanyaan Ar-Rahim kepada Allah. Begitu takjub Ar-Rahim melihat ada satu tempat yang telah Allah sediakan bagi mereka yang menyambung tali silaturahim. Maka nanti pada hari kiamat, orang-orang yang menyambung tali silaturahim, maka amal silaturahim tersebut akan
dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk suatu wujud yang akan meminta syafaat kepada Allah untuk pelakunya. Maka ketika telah terjadi, Ar-Rahim mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, apakah ini tempat yang kau sediakan bagi mereka yang berlindung kepada engkau dari memutuskan diri, wahai Rabb? Allah mengatakan, na'am, iya. Ama tardina an asla man wasalaka wa aqta'a man qata'ak? Wahai Rahim, tidakkah engkau ridha aku menyambung orang-orang yang menyambungkan dirimu dan aku memutuskan orang-orang yang memutuskan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Ar-Rahim dan orang-orang yang menyambung tali Rasulullah. Maka ketika mendengarkan pertanyaan Allah itu, Ar-Rahim mengatakan, bala ya Rabb, tentu aku ridha wahai Rabb. Maka kata Allah kepadanya, fa huwa lak, maka ini adalah untukmu wahai Ar-Rahim. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kata para ulama, qala al-ulama wa haqiqatu silati al-'atf wa rahmah. Berkatalah para ulama, dikatakan silah atau dikatakan orang telah menyambung tali silaturahim, maka yang dimaksud dengan kalimat silah adalah secara hakikat terpulang kepada dua hal, yaitu adanya unsur al-'atf dan unsur ar-rahmah. Al-'atfu kepada sifat lembut, kelembutan. Ar-rahmatu sifat kasih sayang. Maka dalam hal menyambung tali silaturahim, seseorang itu mesti memiliki dua hal ini. Maka tidaklah dikatakan seorang itu menyambung tali silaturahim sementara dia dalam hal menyambung tali silaturahim dalam keadaan tidak lembut. Dia memang datang kepada keluarga yang sempat putus silaturahim dengannya, tetapi dia datang dengan bengis. Dia datang dengan muka yang tidak mengenakan. Dia datang kepada kesana ya dengan sikap yang sangat tidak mengenakan. Mulut boleh mengatakan saya kesini untuk menyambung silaturahim, tapi ada sikap angkuhnya, ada sikap merendahkannya. Maka ini belum disebut dengan silaturahim karena tidak ada unsur al-'atf. Begitu juga dengan kalimat ar-rahmah, kasih sayang. Adanya cinta dan baktinya. Ya, adanya kecintaan seorang kepada yang dihubungkan silaturahim. Fasilatullah subhanahu wa ta'ala ibaratun an lutfi bihim wa rahmatihi iyyahum wa 'atfihi bi ihsanihi wa ni'amihi aw salatuhum bi ahli malakutihi al-'a'la. Maka ketika Allah mengatakan kalimat silah disambungkan atau dihubungkan dengan kalimat Allah, yaitu dengan mengatakan silatullah, maka di dalam hal ini terkandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala bersikap lembut kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menuangkan rahmat-Nya kepada mereka dan memberikan kebaikan dan nikmat kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kepada mereka dada-dada mereka. Untuk apa? Supaya mereka bisa mengenal Allah dan taat kepadanya. Rasulullah SAW dalam hal ini mengatakan, man ahabba an yusalla lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahiman. Siapa yang dia itu senang untuk diluaskan rezekinya dan senang untuk dipanjangkan usianya, hendaklah dia sambung tali silaturahim. Hendaklah dia perbanyak kembali dua hal tadi, sifat lembut dan rahmat cintanya kepada sesama. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Selanjutnya, qala al-Qurtubi, berkatalah Imam Al-Qurtubi, ar-rahimu ala wajhain. Rahim itu ada dua. Yang pertama, ya kalau cara menyambungnya tadi harus dua unsur, lutf, ya, harus ada kata afu, lembut, dan rahmat, sayang. Kemudian siapakah orang yang berhak mendapatkan silah tadi? Yaitu kata Al-Qurtubi ar-rahimu ala wajhain. Silah tadi dapat dihubungkan kepada dua kelompok orang. Yang pertama secara umum, ammah, yang kedua secara khusus, khasah. Maka yang secara umum
itu adalah rahim yang tersambung karena ikatan agama. Itulah secara kaum muslimin secara keseluruhan. Dalam hal ini, wa yajibu muwasalatuha bi mulazamatil iman wal mahabbati li ahlihi. Maka dalam perkara ini wajiblah seseorang itu menyambung silaturahim secara berdasarkan agama dengan cara dia mulazamatul iman, memastikan dirinya kontinu dalam iman, wal mahabbati li ahli, memberikan rasa cinta kepada pemiliknya, yaitu orang-orang yang beriman. Maka dalam poin ini tidaklah orang itu sudah dengan silaturahim berkasih sayang, atau dalam hal ini dalam hal ar-rahim ketika dia tidak memberikan cintanya kepada saudara-saudaranya. Dan bukti seorang itu mencintai saudaranya adalah tidak menginginkan keburukan kepada saudaranya. Berapa banyak orang-orang yang dia menginginkan keburukan kepada saudara-saudaranya, ya, hilangnya manfaat atau tersesatnya jalan, ya, yang penting dia mendapatkan suatu keuntungan, dialah saudara yang menjadi korban atas kerakusannya, maka tidak ada cinta pada dirinya. Wa nusratihi, dan begitu juga menolong mereka, menolong mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan uqsud akhaka zaliman wa mazluman atau mazluman, tolonglah saudara dalam keadaan dia berlaku zalim dan orang yang dizalimi. Menolong sahabat kita, menolong orang lain, bagian daripada ar-rahim, ya, bagian daripada bentuk sambungan silaturahim kita kepada sesama. Ketiga, nasihat, kemudian tidak mencelakai mereka dan berbuat adil kepada mereka. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, termasuk ar-rahim secara umum adalah ketika seseorang tersebut menunaikan hak-hak kaum muslimin secara umum. Seperti kalau ada yang sakit dia jenguk, kalau ada yang meninggal atau wafat dia laksanakan fardu kifayahnya. Ya, ini adalah hak-hak sesama muslim yang kalau kita perhatikan itu adalah cara kita menyambung silaturahim kepada sesama muslim dan lain sebagainya. Adapun ar-rahim al-khassah, rahim yang secara khusus adalah rahim yang diikat berdasarkan tali kekerabatan. Misalkan seorang kepada ayah dan ibunya, maka wajib bagi dirinya untuk memberikan hak-hak secara khusus kepada ayah dan ibunya, bahkan melebihkan. Ya, begitu juga dengan cara misalkan dia memberikan nafkah kepada ayah dan ibu, ini bagian silaturahim. Ya, menanyakan tentang kabar-kabar mereka dan tidak lalai daripada pernah telah berjanji kepada mereka kemudian tidak menunaikan. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka ar-rahim dua, umum dan khusus. Di mana yang khusus kepada kerabat-kerabat kita. Qala Ibnu Abi Jamrah, Ibnu Abi Jamrah mengatakan, sarana yang dapat digunakan untuk menyambung tali silaturahim adalah takunu silaturahmi bil mali wa bil auni 'ala al hajah wa dif'at daf'i dharar wa bi talaqati wajhi wa bil du'a. Silaturahim itu dapat kita sambung, yang pertama adalah dengan sarana harta. Harta jika kita gunakan dan pandai menggunakannya, maka dia dapat menjadi wasilah terjadinya islah perbaikan. Maka dengan harta kita dapat menyambung tali silaturahim. Kita datang suatu tempat, ya, ke tempat orang tua atau kerabat, kita bawakan martabak, umpama kita bawakan makan, itu kan dengan harta namanya. Maka dengan harta yang mungkin 10.000, 20.000 kita dapat menjadi tali silaturahim dengan yang lain. Kemudian wabil auni 'alal hajah, menolong. Umpamanya kita punya kemampuan, ya, dalam memperbaiki sesuatu yang rusak. Misalkan kita mampu untuk memperbaiki handphone, tiba-tiba ada adik kita dia butuh bantuan, handphonenya rusak, maka kita ingin membantunya. Keinginan membantu adik kita tadi dalam memperbaiki handphone tersebut dan kita mampu melakukannya, ini bagian daripada silaturahim. Kemudian wabidah iddarar, yaitu mencegah mudarat, yang mencegah mudaratan, bahaya yang menimpa. Ini juga
sarana yang bisa digunakan untuk menyambung tali silaturahim. Jadi tidak mesti hanya dengan uang. Kita mengetahui teman atau kita mengetahui ini adik kita ingin berangkat umpamanya ke Batu Haji karena ada urusan di sana dan dia harus tepat waktu pukul 7 harus sampai umpamanya. Kemudian kita mengetahui ternyata jalan untuk menuju Batu Haji dari Batam Center kalau dari Kota Kuning umpamanya itu macetnya luar biasa di jam-jam itu. Maka kita memberikan bantuan kepada dia, yaitu dengan cara ditafsir dorong. Nasihati, jangan kau lewati situ, cukup mungkin lewat tempat lain, lewat Iban dan sebagainya, atau hindari jam-jam tertentu sehingga kau bisa sampai kepada di sana tepat waktu. Ini namanya daftar dorong. Ya, daftar dorong. Memang ketika dia tak menyampaikan dia nggak ada dosa. Dia nggak ada dosa karena adiknya pun tak bertanya. Dan dia tidak ada dosa untuk menghindarkan orang itu dari kemacetan. Tapi ketika dia melakukan itu berarti dia telah melakukan daftar dorong, menghindarkan saudaranya dari kemarabahayaan, menghindarkan saudaranya dari kesulitan. Dan itu adalah sarana terjalinnya silaturahim. Kemudian wabitolaqatil wajhi wabiddu'a, dengan wajah yang sumringah dan juga dengan doa. Ya, maka jangan sepelekan wajah, jangan sepelekan mimik muka, ya tersenyum, kemudian bersenang hati ketika bersua. Berapa banyak juga yang mungkin suami ketika di luar rumah senang, begitu balik ke rumah ya hilang kesenangan mukanya. Atau mungkin begitu juga anak kepada orang tua atau orang tua kepada anaknya, adik kepada abang atau sebaliknya. Jadi intinya ketika dia bertemu dengan kerabatnya, bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan keluarganya, tak ada tolaqatul wajhinya hilang, senyum sumringahnya itu hilang. Berarti dia belum bisa menegakkan silaturahim kepada keluarganya. Tolaqatul wajhi wa biddu'a, dan dengan cara mendoakan. Wal ma'na al-jami'u isalu ma amkana min al-khairi wa daf'u ma amkana min asy-syarri bihasbi taqah. Makna secara mujmal, makna secara menyeluruh tentang silaturahim itu adalah sarananya dengan cara menghubungkan segala macam kebaikan yang mungkin bisa dilakukan dan dengan cara menolak atau mencegah dari keburukan yang mungkin dapat dicegah bihasbi taqah, berdasarkan kemampuan masing-masing. Wa hadza innama yastamiru idza kana ahlur rahim ahlul istiqamah. Dan ini bisa kita lakukan secara terus-menerus jika orang yang kita hubungkan silaturahim tersebut adalah seorang muslim. Dan adapun jika dia seorang kafir atau dia mungkin seorang pembuat dosa yang berketerusan, famuqata'atuhum fillahi yasilatuhum, justru dengan cara meninggalkan mereka karena Allah, itulah cara menyambung tali silaturahimnya. Maksudnya adalah ya, bisyarti badrul juhi bi wahzihi, dengan catatan ini dia lakukan meninggalkan mereka dengan catatan dia telah badrul juhi sebelumnya, dia telah berusaha keras sebelumnya menasihati orang-orang ini. Umpama dalam satu keluarga adiknya belum Islam, udah dinasihati selama ini, udah ditunjukkan jalan selama ini, belum juga dia menerima Islam. Maka hal-hal yang seperti tadi, mal dengan harta, menolong, yang dapat dorong, tolaqatul wajhi, doa, seterusnya itu dapat kita lakukan beberapa kali dan dapat kita tinggalkan beberapa kali sebagai bentuk tahzir kepadanya, sebagai bentuk pengingkaran terhadap kekufurannya. Tapi kalau yang sarana-sarana tadi itu diberikan kepada muslim, maka wajib kita jaga, ya harus diteruskan. Ya, adapun kepada orang kafir dikatakan muqata'atuhum fillah hiya silatuhum. Cara menyambung silaturahim kepada orang kafir justru dengan memutuskannya karena Allah. Catatannya setelah dia bersungguh-sungguh memberikan nasihat. Maka maknanya apa? Kalau tidak terpenuhi syarat ini, jangan sekali-kali memutuskan hubungan. Ya, si fulan adiknya masih belum Islam, selama ini gak pernah terbangun komunikasi, selama ini gak pernah berbicara, selama ini gak pernah memberikan ya nasihat-nasihat wejangan tentang Islam, tentang kebenaran. Tapi gara-gara mendapatkan kajian bahwa terhadap orang kafir cara menyambung silaturahmi
putuskan, maka dia putuskan seputus-putusnya. Tak lagi berkontak, tak lagi mengaku sebagai adiknya, maka ini tidak boleh dilakukan. Ya, karena dia belum apa? Belum badul juhdi fi wa'zihim, belum bersungguh-sungguh yang memaksimalkan semaksimal mungkin menasihati orang tersebut. Kemudian syaratnya adalah i'lamu idza asabu anna dzalika bisababi taqalluf an-haq. Kemudian menunjukkan mereka jika mereka terus-menerus melakukan kekafiran. Ini syarat yang kedua. Jadi menasihati bukan sekali dua kali saja, tapi terus-menerus. Masih juga kafir, masih juga belum Islam, ingatkan lagi. Ini ingat berkenaan dengan hak kalau ini berkaitan dengan saudara, berkaitan dalam keluarga. Dan wala yasqutu ma'adzalika silakum bidu'a illa bi zahiril ghaibi. Ya, sekiranya mereka pun tidak menerima nasihat, tidak menerima wejangan, tidak menerima petunjuk dari kita tadi, maka memutuskan hubungan adalah cara silaturahimnya. Namun bukan berarti seseorang itu gugur dari kewajiban untuk mendoakan mereka. Tetap ada kewajiban bagi abangnya, bagi saudaranya untuk senantiasa mendoakan adiknya agar mendapatkan hidayah. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi silaturahim. Maka silaturahim itu maknanya bukan momen-momen dulu. Ya, tunggu momen acara A, acara B, tanggal A, tanggal B, atau peristiwa A, peristiwa B, baru silaturahim. Tapi silaturahim sesungguhnya adalah kita kesampingkan ego kita masing-masing. Ya, kita kesampingkan, kita buangkan ego kita masing-masing, berlapang dada menerima kembali orang-orang yang mungkin selama ini memusuhi kita, yang mungkin selama ini menjaga jarak dengan kita. Maka siapa yang pertama kali menghubungkan persaudaraannya kembali di antara dua orang yang berselisih, maka yang pertama itu disebut dia telah melakukan silaturahim. Adapun yang kedua melakukan hal yang sama, maka itu disebut dengan dia telah membalas silaturahim saudaranya. Baik kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah dua hal, iman kepada Allah, kemudian silaturahim. Kemudian yang ketiga, masih berkenaan dengan hadis ini, dan ini poin terakhir, di mana Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah iman billah summa silaturahim. Ini hadisnya sahih dan lafaznya mudah diingat. Ya, mudah-mudahan kita dan pembahasan kita pretel satu-satu. Ya, di mana ini hadis ringkas, mudah-mudahan kita bisa menghafalkan dan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Ahabbul a'mali, amalan yang dicintai, paling dicintai ila Allah, terhadap Allah, iman billah, iman kepada Allah, summa, kemudian silaturahmi, menghubungkan tali silaturahmi, summa, kemudian al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, yaitu amalan amar ma'ruf nahi munkar. Bahasa hal sederhananya adalah dakwah. Iman kepada Allah, menjaga persaudaraan, persatuan, kemudian juga adalah kerukunannya. Kemudian ketiga adalah melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yang mana kalian melakukan amalan berupa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah atau melarang dari yang munkar. Tentu titik poin kita pembahasan awal adalah apa itu ma'ruf, apa itu munkar. Yang dimaksud dengan al-ma'ruf jami'ut ta'at, seluruh ketaatan namanya ma'ruf. Disebut seluruh ketaatan itu ma'ruf karena li'annaha ta'rifuha al-uqulus salimah wal fitratul mustaqimah. Sebab yang namanya ketaatan itu dikenal, ma'ruf itu artinya dikenal.
Yang namanya ketaatan itu bisa diketahui oleh akal manusia yang sehat dan fitrah yang lurus. Wa tuqirru asy-syara'i'us samawiyyah, dan dia pun diakui, ditetapkan oleh syariat-syariat samawiyah, yaitu oleh Islam. Makanya disebut sholat itu ma'ruf, ya. Sedekah disebut juga ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh orang untuk sholat, kalian menyuruh orang untuk sedekah, kalian menyuruh orang untuk puasa. Maka ini namanya adalah bagian dari amar ma'ruf. Kenapa sholat, kenapa sedekah, kenapa puasa dikatakan sebagai ma'ruf? Karena kalimat sholat, sedekah, dan juga puasa itu dikenal oleh akal yang sehat sebagai sebuah kebaikan. Dia dikenal oleh fitrah manusia yang masih lurus sebagai sebuah kebaikan, dan itu pun diakui, dibenarkan oleh syariat bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Maka dikatakan sebagai ma'ruf. Wa awwalul ma'rufi awwalul ma'rufi wa a'zamu ibadatullah wahdahu la syarika lah. Dan perkara ma'ruf yang paling utama dan paling agung untuk disampaikan, didakwahkan adalah berubudiyah, beribadah, menyembah kepada Allah semata, la syarikalah, dengan menghindarkan diri dari berbuat syirik. Maka ini a'zam, ya, a'zamul ma'rufat. Ya, perbuatan ma'ruf yang paling utama adalah mendakwahkan orang kepada beribadah hanya kepada Allah. Wa ikhlasul ibadah lahu, kemudian mendakwahkan juga kepada perbuatan ikhlas. Maka sering-seringlah kita mengingatkan diri kita dan orang lain, keluarga kita, untuk mengikhlaskan diri. Kan mengikhlaskan diri itu dinasihati bukan ketika musibah saja. Hilang motornya sudah ikhlaskan, hilang kesempatan sudah ikhlaskan. Memang ia ikhlaskan, tapi ikhlas bukan hanya di situ tempatnya. Kita sholat harus ikhlaskan juga, kita sedekah harus ikhlaskan juga, kita menasihati orang harus ikhlaskan juga. Maka ibadah-ibadah itu dituntut darinya adalah keikhlasan. Setiap kali mengajak orang, mengingatkan orang supaya dia berlaku ikhlas dalam amal solehnya, maka dia telah melakukan ta'muruna bil ma'ruf, melakukan perbuatan amar ma'ruf, dan itu tanda seseorang itu memperoleh predikat yang baik untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Wa tarku ibadatil maswa, dan mendakwahkan untuk meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Wa ba'da dzalika sa'irul ta'at min wajibat wa mustahabbat kulliha, mustahabbat kulluha tadkhulu fi nutaqil ma'ruf. Setelah tauhid, maka didakwahkan itulah masuk kepada seluruh amal ketaatan, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya mustahab, sunnah, dan semuanya masuk kepada poin yang disebut dengan ma'ruf. Fa kullu ma amara Allah Ta'ala bihi wa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu ma'ruf. Sederhananya, segala yang diperintahkan Allah dan segala yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka itulah yang dinamakan dengan ma'ruf. Adapun al-munkar, kullu ma naha Allah Ta'ala anhu wa rasul, segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Seluruh maksiat besar ataupun kecil disebut dengan munkar. Disebut dia dengan munkar artinya diingkari. Karena yang namanya perbuatan maksiat pasti diingkari oleh akal yang sehat, fitrah yang lurus, dan dia tidak diakui sebagai amal oleh syariat. Wa a'zamul munkari asyirku billah, dan munkar yang paling besar adalah ketika berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, seluruh wa jami'ur rusulil ladzina ba'athahumullahu ta'ala da'u an-nas ila tauhidillah. Seluruh para rasul yang diutus oleh Allah, mereka semua mendakwahkan manusia untuk mentauhidkan Allah. Alladzi huwa a'zamul ma'ruf, dan itulah ma'ruf atau
amalan ma'ruf yang paling tinggi. Dan seluruh para rasul pasti melarang manusia untuk berbuat syirik, sebab itu adalah ibadah, ya, sebab syirik adalah perbuatan mungkar yang paling besar. Ketika seorang itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan sebuah amalan ibadah untuk kepada selain Allah. Alladzi huwa a'zamul munkar, dan inilah perkara mungkar yang paling besar. Sebagaimana Allah taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut." Dan telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul, hendaklah mereka menyembah Allah dan jauhilah taghut. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, perbuatan amar ma'ruf nahi munkar ini juga sebagai pembeda antara orang beriman dan orang munafik. Di mana ada ketika orang, ya, di mana amar ma'ruf nahi munkar itu hanya dimiliki pada diri orang-orang yang beriman. Maka dalam hal ini maratibus salas dan amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu sifatnya orang beriman, dan caranya dijelaskan oleh Rasulullah SAW ada 3 tingkatan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika aful iman." Yang pertama, kalau kita melihat kemungkaran, maka hendaklah kita bisa berubah dengan tangan, dengan kemampuan dan kekuasaan yang kita punya. Kalau tak bisa, maka dengan lisan, ya, sampaikan, nasihatkan, atau juga orang-orang mengikutinya. Kalaupun tak bisa, fabil qalbihi, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, wa hunaka thalathu sifatin yanbaghi an yatahalla biha al-amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ada 3 sifat yang mesti ada pada diri seorang hamba yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sifat pertama adalah ilmu. Hendaklah orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu berilmu terlebih dahulu. Yang dimaksud adalah dia mengetahui betul ma'ruf apa yang sedang dia dapatkan. Dia mengetahui betul tentang seluk-beluk munkar apa yang sedang dia dakwahkan untuk ditinggalkan. Maka harus ada ilmu terlebih dahulu. Jangan sampai dia melakukan amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, ya, berbuat ibadah, tapi dia tidak paham tentang ibadah itu. Dan dia mencegah orang dari perbuatan munkar, dari perbuatan jahat, dari perbuatan tidak dari Allah, tapi dia tidak paham tentang itu. Harus ada ilmu tentang hal ini. Maka dituntut ilmu. Yang kedua, as-sifatus sani'ah rifqu, yaitu kelemah lembutan. Ayyakuna rafiqan hakiman. Seorang pendakwah amar ma'ruf nahi munkar hendaklah dia berlaku lembut dan hendaklah dia berlaku bijak terhadap dakwah amar ma'ruf dan nahi munkarnya. Berkata Rasulullah SAW, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunzahu min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kemahan lembutan tidaklah ada pada diri sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Dan sesungguhnya ketika dia dicabut dari sesuatu, maka dia akan menghinakannya, yaitu arif, ya, kelembutan. Yang ketiga, as-sabr, sabar. Ya, maka seorang pendakwah harus sabar atas gangguan-gangguan. Ya, tidak ada seorang yang mendakwakan tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang ibadah, tentang tauhid, kemudian melakukan nahi munkar, ya, tentang syirik, kemudian tentang dosa-dosa lainnya, melainkan akan ada gangguan-gangguan dari orang lain. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ya, wasiatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yang mana ketika ini dilakukan, maka anaknya akan menjadi panutan bagi manusia, dan manusia akan menjadikan dia pimpinan. Apa nasihatnya itu? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat, amar ma'ruflah, nahi munkarlah, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Sesungguhnya hal yang tersebut
merupakan azmul umur, perkara yang paling baik. Maka mengilmui sebelum melakukan amal ma'ruf nahi munkar yang pertama. Yang kedua, ada lemah lembut dalam hal atau ketika amal ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, hendaklah dia bersabar setelah melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Al-ilmu, al-rifqu, dan juga as-sabru. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka inilah satu untaian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sabda yang utuh Rasulullah mengatakan, "Ahabbul a'mali ila Allah iman billah, summa silatul rahmi, summa al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar." Amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah pertama iman kepada Allah, tauhid, kedua silaturahim, ya, persaudaraan, yang ketiga amal ma'ruf nahi munkar, dakwah kepada yang baik dan dakwah untuk meninggalkan yang munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan senantiasa menghiasi diri ini dengan melakukan amal-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang dan terlebih mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Dan sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan atau menyampaikan kepada kita sesuatu. Tafadhol. Ada? Tidak ada? Baik, kita cukupkan dengan subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.